Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, kalau kita, wah ini kitab sucinya bawa ini. Kalau kita setiap kali misalkan belanja ya di supermarket, di warung gitu ya, saya senang juga. Hiburan saya salah satunya ke supermarket, jalannya aja lihat gitu ya, ada barang apa, ada apa, nggak usah beli, itu hiburan. Lalu kalau beli snack, wah itu ya, beli snack bungkusnya besar, tapi ketika dibuka isinya angin semua, ya zong. Atau ketika beli roti, wah ini enak nih rotinya, dari luar nampaknya aduh coklatnya banyak sekali tuh di pinggir-pinggir, tapi ketika dibuka dimakan, ya coklatnya cuma di pinggir doang, nggak ada isinya. Atau kalau ada program acara tuh ya di televisi, ya silakan Anda pilih tirai nomor 1 atau tirai nomor 2. Lalu dua, pas dibuka tirainya ternyata zong, macam-macam ya. Kita juga mungkin pernah mengalami demikian ya. Paling tidak saya yakin ketika buka snack itu, wah snacknya besar-besar, isinya sedikit aja ya. Kalau boleh dikatakan itu berarti apa yang ekspektasi kita bungkusnya besar, harusnya realitanya juga kayaknya isinya banyak nih gitu. Oh dari luar kenampakannya coklatnya banyak nih, harapannya juga dalamnya wah ini enak sekali gitu. Tapi kadangkala ekspektasi harapan yang kita punya tidak sesuai dengan realita ya. Jadi ekspektasi harapan berhadapan dengan realita. Aduh tampaknya nih ekspektasinya kayaknya dia suka sama saya nih gitu ya, aduh dia perhatian sekali, ternyata realitanya 2 hari kemudian dia menghilang, aduh sedih deh gitu ya. Ekspektasi harapan berbenturan dengan realita yang kadangkala kita hadapi, kenyataan
yang kita hidupi. Saudara-saudara, tema ekspektasi harapan berhadapan dengan realita juga digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Cerita ini kan perumpamaan ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini tentang Lazarus yang dikatakan sebagai orang yang sakit, orang yang miskin, dan orang kaya yang senantiasa setiap hari bersukacita. Ini cerita yang dibuat oleh Yesus untuk menggambarkan ini tadi, antara yang ekspektasi harapan dan realita. Pasti kita kecewa kalau harapan kita tidak terpenuhi, realitanya, kenyataannya nggak bisa kita hadapi, nggak bisa kita terima. Pasti ada rasa kecewa, mungkin juga marah, mungkin juga kesel. Aduh, saya pikir isinya banyak nih snacknya, ternyata sedikit ya, dan lain sebagainya. Tapi Yesus mau mengajak kita semua, murid-muridnya, ini menarik sekali loh kalau kita dalami sungguh-sungguh tentang harapan dan realita. Kita lihat harapannya orang kaya, ya, dia punya kekayaan, punya segalanya, punya semua yang membahagiakannya. Realitanya begitu, ekspektasinya dia akan selamat, dia nggak akan menderita. Nyatanya di kehidupan setelah dia mati, ternyata dia menderita. Bahkan menyuruh Lazarus untuk mencucukkan jarinya aja sedikit ke air supaya dikasih ke saya supaya segar. Ekspektasi dia dengan kekayaan, harapan dia dengan segala yang dia miliki, dia akan diselamatkan, gak akan menderita. Ternyata enggak juga. Sama, Lazarus juga demikian. Lazarus ekspektasinya, aduh saya udah ikut Kristus, saya taat, ya. Tapi kok di dunia ini saya begini nasibnya, banyak penderitaan. Ekspektasi dia begitu, tapi realitanya ketika Lazarus mati, dia justru berada di pangkuan Abraham. Maka kan ini putar balik yang kalau kita pikirkan, aduh gimana ini? Tapi Yesus mau mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih dalam soal ekspektasi harapan yang kita punya dan apa realitas yang kita hadapi. Ini kan jauh sekali ya berubahnya. Orang kaya menderita, Lazarus lalu diselamatkan pada setelah kematian. Tetapi yang Yesus ajak kepada kita dan murid-muridnya bukan semata-mata supaya orang kaya ini biar banyak yang bertobat lah, biar banyak yang juga memperhatikan mereka yang lemah kecil. Itu ya. Tetapi pertama-tama bukan itu. Bukan juga, ya sudah yang menderita sabar, nanti ada kehidupan bersama dengan Tuhan yang baik. Enggak juga. Jadi bukan hanya sebatas itu. Lebih dalam lagi, kita sebagai murid-murid Tuhan untuk menjadi apa? Sebenarnya kita menjadi jembatan. Untuk apa? Untuk menjembatani yang harapan dunia ini dan realitas yang terjadi, kenyataan yang terjadi. Kita semua membangun jembatan itu. Sehingga apa? Sehingga banyak orang ya, yang berkecukupan, banyak orang yang punya segala-galanya, banyak orang yang bisa bersukacita di dunia ini. Nantinya ketika hidup setelah kematian juga bersukacita, juga berbahagia, juga merasakan damai. Dan Lazarus, orang-orang yang menderita itu juga meyakini bahwa dia akan diselamatkan, tetapi di dunia ini dia merasakan kasih Tuhan juga yang nyata. Kita jadi jembatan untuk menghubungkan itu. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, murid-murid Tuhan, kita senantiasa juga menjadi penghubung. Kan enak kalau apa yang kita harapkan itu dapat terwujud juga. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Kan bersukacita kalau apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Baik di dunia ini
maupun di kehidupan yang akan datang. Maka kita menjadi saksi-saksi yang menjembatani itu, yang menghubungkan. Nggak buat lagi, kalau kata bacaan kitab suci, nggak ada lagi jurang yang dalam. Justru kita menghubungkan keduanya, sehingga semua orang, baik di dunia ini, kita semua, walaupun menderita, tetapi tetap merasakan kasih Tuhan yang nyata. Ada kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada sesama. Ada sukacita yang kita bagikan kepada orang lain. Maupun di kehidupan nanti, kita juga yakin bahwa diselamatkan. Tidak menderita, tidak berada di tempat yang menyakitkan. Maka saudari-saudara, kita semua diajak untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mampu senantiasa menunjukkan cinta. Cinta Allah, cinta kepada sesama. Di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Yang kita imani bersama, kalau bahasa kitab suci, di dalam kerajaan Allah. Kita hening sejenak. Terima kasih Tuhan, kita boleh menjadi saksi-saksi pewarta sukacitamu di dunia ini, sehingga semakin banyak orang merasakan kegembiraan, merasakan sukacita, kedamaian, dan juga mendapatkan ketenangan dalam perjalanannya menuju rumahmu dalam kerajaan Allah. Mari kita sekarang bersama berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman.